Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Utami Putri dari kelas 3BD3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bond portfolio management part 2. Yang pertama, menghitung durasi. Untuk meninjau nilai sekarang dari arus pendapatan masa depan yang dihasilkan oleh obligasi secara efektif adalah apa yang pembeli akan siap untuk membayar obligasi. Ini dapat kita lihat pada rumus B sama dengan sigma CT dibagi 1 tambah Y pangkat T, di mana CT merupakan nilai setiap arus kas pada waktu T dan Y merupakan hasil obligasi. Selanjutnya, durasi dan konveksitas yang dimodifikasi. Sementara durasi Macaulay melihat sensitivitas obligasi terhadap perubahan tingkat bunga, durasi yang dimodifikasi mengevaluasi dampak perubahan hasil pada harga. Durasi yang dimodifikasi dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan harga obligasi, mengingat perubahan kecil dalam hasil yang diperlukan. Rumus untuk durasi yang dimodifikasi adalah durasi yang dimodifikasi sama dengan durasi Macaulay dibagi 1 tambah Y, di mana Y merupakan hasil. Maka kita bisa memasukkan angkanya, sehingga durasi yang dimodifikasi adalah 7,0521 dibagi 1,05 sama dengan 6,7163. Jika imbal hasil atau Y meningkat menjadi 5,1%, dengan rumus durasi yang dimodifikasi, dimungkinkan untuk menghitung perkiraan perubahan harga obligasi. Dengan menggunakan rumus tersebut, berikut perubahan harga obligasi dengan adanya perubahan imbal hasil dapat dihitung menggunakan rumus perkiraan perubahan harga obligasi sama dengan minus durasi yang dimodifikasi dikali total Y dikali B, di mana Y merupakan perubahan hasil dan B adalah nilai sekarang dari obligasi. Maka dari contoh di atas, perhitungannya adalah perubahan harga obligasi sama dengan minus 6,7163 dikali 0,001 dikali 154,0521 dolar, maka hasilnya minus 1,035 dolar. Oleh karena itu, jika imbal hasil meningkat 5% menjadi 5,1%, harga obligasi akan turun sekitar 1,04 dolar. Selanjutnya, durasi portofolio. Durasi portofolio hanya rata-rata timbang dari durasi individu obligasi dalam portofolio. Seringkali manajer risiko menetapkan target untuk portofolio mereka, dan dari waktu ke waktu mereka mungkin perlu mengurangi risiko suku bunga yang terkait dengan portofolio. Ini akan tergantung pada prioritas investor. Selanjutnya, immunizing portofolio. Immunizing adalah teknik yang digunakan oleh manajer obligasi yang memungkinkan mereka untuk memenuhi aliran arus kas keluar yang dijanjikan dengan tingkat kepastian tinggi. Immunizing dicapai dengan menghitung durasi arus kas yang keluar yang dijanjikan dan kemudian berinvestasi dalam portofolio obligasi yang memiliki durasi yang sama. Asalkan perhitungan durasinya benar dan tidak ada risiko penyesuaian konveksitas besar, bahaya tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi komitmen masa depan terbatas. Durasi portofolio obligasi secara sederhana dihitung sebagai rata-rata timbang dari masing-masing obligasi dan portofolio. Karena suku bunga berfluktuasi, nilai sekuritas yang dimiliki dalam portofolio dan tingkat di mana sekuritas tersebut menghasilkan pendapatan berfluktuasi, immunizing atau pencocokan aset berdasarkan durasi memungkinkan portofolio memenuhi kewajibannya meskipun ada pergerakan suku bunga. Jika imbal hasil meningkat, kerugian portofolio karena penjualan obligasi 3 tahun dalam waktu 2 tahun akan diimbangi dengan keuntungan dari menginvestasikan kembali obligasi 1 tahun yang jatuh tempo. Atau jika imbal hasil turun, kerugian karena dapat berinvestasi dalam obligasi 1 tahun akan diimbangi dengan kemampuan menjual obligasi 3 tahun dalam 2 tahun dengan harga premium. Oleh karena itu, portofolio di-immunizing dari pengaruh setiap pergerakan suku bunga. Selanjutnya, masalah dengan immunizing. Satu masalah dengan immunizing adalah durasinya tidak konstan. Dengan sedikit perubahan suku bunga, durasi tidak akan berubah. Namun, ketika ada perubahan suku bunga yang signifikan, durasi akan berubah dan manajer portofolio karenanya harus menyeimbangkan kembali portofolio dengan obligasi durasi baru. Masalah hal ini adalah seringnya penyeimbangan kembali meningkatkan biaya transaksi sehingga manajer portofolio mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai hasil penyeimbangan kembali. Penyeimbangan ulang yang lebih jarang berarti bahwa durasi diizinkan untuk berubah tanpa upaya yang cukup dilakukan untuk melacak perubahan itu. Manajer portofolio dalam keadaan ini menghadapi trade-off. Strategi immunizing bekerja paling baik jika kurva hasil datar, di mana kurva hasil miring ke atas atau ke bawah, masalah bisa muncul. Durasi Macaulay
dihitung atas dasar bahwa ada perubahan paralel pada kurva imbal hasil, tetapi hal ini jarang terjadi pada kenyataannya. Suku bunga jangka pendek cenderung bergerak lebih cepat daripada suku bunga jangka panjang, sehingga tidak selalu ada tingkat korelasi yang tinggi di antara keduanya. Durasi dalam keadaan ini tidak dapat dijamin. Selanjutnya, pencocokan arus kas dan dedikasi. Salah satu solusi untuk masalah terkait dengan immunizing portfolio adalah dengan membeli obligasi tanpa kupon yang memberikan pembayaran dalam jumlah cukup untuk mencocokkan proyeksi arus kas keluar. Pencocokan arus kas secara otomatis mengimmunizing portofolio dari pergerakan suku bunga. Portofolio yang menggunakan strategi ini disebut dengan portofolio khusus. Kemungkinan dari dedikasi bahwa hal itu menghilangkan resiko atau menghilangkan risiko suku bunga, dengan demikian menghilangkan rebalancing dan mungkin menurunkan biaya transaksi. Namun pencocokan arus kas memang menimbulkan beberapa kendala. Mungkin ada lebih banyak batasan pada proses pemilihan obligasi sehingga mustahil untuk mengejar strategi dedikasi hanya dengan menggunakan obligasi di bawah harga. Juga jika portofolio yang akan dicocokkan dengan arus kas diwajibkan untuk membayar arus kas pendapatan yang terus-menerus, seperti dana pensiun. Dana itu harus membeli sekuritas dengan jangka waktu berkisar ratusan tahun. Surat berharga seperti itu tidak ada. Selanjutnya, analisis horizontal dan mengendarai kurva hasil. Analisis horizontal mempertimbangkan pengembalian obligasi selama horizontal waktu karena pengaruh utama pada harga obligasi diasumsikan berubah. Dengan strategi ini, analis atau manajer portofolio menilai apakah menurut mereka harga pasar saat ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian mereka memecah kembalinya ikatan menjadi bagian karena berlalunya waktu dengan asumsi tidak ada perubahan hasil, dan bagian karena perubahan hasil dengan asumsi tidak ada perjalanan waktu. Setelah pengembalian obligasi alternatif telah dipertimbangkan selama jangka waktu dengan imbal hasil yang diharapkan, portofolio dapat disesuaikan dengan menukar harga obligasi yang terlalu mahal dengan obligasi yang harganya terlalu rendah atau penukaran obligasi. Versi tertentu dari analisis horizontal disebut dengan mengendarai kurva hasil. Strategi ini melibatkan pembelian sekuritas jangka panjang dengan imbal hasil lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban arus kas keluar, dan menjualnya untuk memperoleh keuntungan modal saat arus kas keluar jatuh tempo, dengan asumsi bahwa kurva imbal hasil tetap tidak berubah. Strategi ini hanya berfungsi jika kurva imbal hasil miring ke atas dan tidak pernah berubah untuk sementara waktu. Juga strategi ini melibatkan biaya transaksi yang lebih tinggi karena manajer portofolio harus membeli dan menjual sekuritas daripada hanya membeli sekuritas dan menahan sekuritas itu hingga jatuh tempo. Akhir pengukuran kinerja portofolio obligasi. Kinerja portofolio obligasi dapat diukur dengan menghitung excess return terhadap durasi relatif, di mana ukuran resiko adalah durasi sebagai berikut. Kelebihan pengembalian durasi ke durasi relatif sama dengan RP dikurang RF dibagi DP dibagi DM, di mana RP merupakan pengembalian portofolio, RF merupakan pengembalian bebas risiko selama periode yang sama, DP dibagi DM sama dengan durasi portofolio atau DP, dan relatif terhadap pasar atau DM. Sebagai contoh, misalnya ada portofolio A dan B. Pengembalian portofolionya adalah 10 dan 8, durasi portofolionya per tahun adalah 16 dan 8, durasi pemasaran per tahun 8 dan 8. Dengan asumsi tingkat bebas risiko ada 5%, maka portofolio A adalah 10 dikurang 5 dibagi 16 bagi 8, hasilnya 2,5. Dan portofolio B adalah 8 dikurang 5 dibagi 8 bagi 8 sama dengan 3,0. Jadi berdasarkan durasi yang disesuaikan, portofolio B mengungguli portofolio A. Perhatikan bahwa jika portofolio memiliki durasi yang sama dengan pasar, maka tidak ada penyesuaian dibuat untuk kelebihan pengembalian. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.